Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin melanjutkan presentasi dari hasil respon ruang lingkup administrasi kepegawaian. Yang pertama, memahami administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian adalah proses yang paling dasar dalam pengumpulan informasi berhubungan dengan sistem kepegawaian orang personal Devdikbud 1994 41. Adapun administrasi kepegawaian dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai ilmu, mempelajari segenap proses penggunaan tenaga manusia sejak penerimaan hingga pemberhentiannya. Yang kedua, sebagai proses penyelenggaraan politik kepegawaian. Kebijakan politik kepegawaian atau program kerja atau tujuan yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, sebagai fungsi mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang meliputi kegiatan antara lain: 1. Merumuskan tujuan dan sarana pokok kebijaksanaan politik serta menyusun organisasi untuk menyelenggarakan pelaksanaan tujuan dan sasaran pokok atau kebijaksanaan politik. Yang keempat, sebagai seni, yaitu memilih pegawai baru dan menggunakan pegawai lama dengan cara sedemikian rupa sehingga dari segenap tenaga kerja manusia tersebut diperoleh hasil dan jasa yang maksimal, baik mengenai jumlah maupun mutunya. Selanjutnya, prinsip-prinsip kepegawaian. Yang pertama, prinsip kemanusiaan. Yang kedua, prinsip demokrasi. Ketiga, the right man on the right place. Yang keempat, equal pay for equal work. Kelima, prinsip kesatuan arah. 6. Prinsip kesatuan tujuan. Yang ketujuh, prinsip komando. 8. Prinsip efisien dan produktivitas kerja. Yang 9. Prinsip disiplin. Yang ke-10, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Selanjutnya ada fungsi administrasi kepegawaian. Fungsi administrasi kepegawaian terbagi menjadi 2. 1. Fungsi teknis administrasi kepegawaian. 2. Fungsi umum administrasi kepegawaian. Fungsi teknis administrasi kepegawaian hakikatnya ada 2 fungsi, yaitu fungsi administrasi fungsi manajerial dan fungsi operatif. Fungsi manajerial berkaitan dengan pekerjaan pikiran atau menggunakan pikiran mental yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sedangkan fungsi operatif berkaitan dengan kegiatan-kegiatan fisik yang meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemensiunan pegawai. Kedua, fungsi umum administrasi kepegawaian. Fungsi umum administrasi kepegawaian terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, perencanaan pegawai, pengorganisasian pegawai, pengarahan pegawai, dan pengendalian pegawai. Selanjutnya ada asas-asas pegawai. Dalam menjalankan tugasnya, pegawai harus berdasarkan pada asas berikut. 1. Asas kepastian hukum. 2. Asas profesionalitas. 3. Asas keterpaduan. 4. Asas delegasi. 5. Asas netralitas. 6. Asas akuntabilitas. 7. Asas efektif dan efisien.
8. Asas keterbukaan. 9. Asas non-diskriminatif. 10. Asas persatuan dan kesatuan. 11. Asas keadilan dan kesetaraan. 12. Asas kesejahteraan. Yang selanjutnya ada tujuan administrasi kepegawaian. Tujuan administrasi kepegawaian sebagai berikut. Pertama, memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai serta pemenuhan atau rekrutmen sesuai dengan tingkat kebutuhan yang tersedia. Yang kedua, mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur untuk meningkatkan kompetensi sesuai tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan untuk melalui pendidikan atau latihan. Yang keempat, terwujudnya penataan pegawai sesuai kompetensi jabatan dan syarat jabatan serta memperhatikan pola karir. Yang kelima, peningkatan pembinaan pegawai untuk meningkatkan akuntabilitas dan kesejahteraan pegawai. Keenam, ada peningkatan kinerja pelayanan kepegawaian dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau disebut good governance. Yang selanjutnya ada ruang lingkup administrasi kepegawaian. Kegiatan administrasi kepegawaian yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada staffing. Yang kedua ada pembinaan. Ketiga, hubungan kepegawaian. Keempat, latihan dan pengembangan. Kelima, kompensasi. Keenam, komunikasi kepegawaian. Ketujuh, organisasi. Kedelapan, administrasi. Kesembilan, kebijaksanaan. Kesepuluh, tinjauan perhitungan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video karena masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.